untuk tuas atau pemungkit yang dapat kita ambil adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB, atau atau W per F sama dengan LF per LW. Di buku paket kamu ada ya nak, nanti kamu sesuaikan. Ini keterangannya sudah lengkap ibu buat ya. F itu apa, W itu apa, LK itu apa, LB itu apa. Bisa kamu lihat nanti di PowerPoint ini. Nanti PowerPoint ini akan ibu share atau ibu bagikan dia ke Google Classroom kita, akan bisa supaya bisa kamu baca ulang lagi. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Any question? No, nothing. Next. Ini adalah contoh macam-macam tuas. Macam-macam tuas yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada lengkap saya buat ya nak, coba diperhatikan. Silakan diperhatikan apa-apa saja. Sini ada gunting, ada gerobak, penjepit roti, pinset, tang, sekop, jungkat-jungkit, palu. Dari semua gambar ini ibu rasa semua kenal karena ini biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lanjut. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban dan titik kuasanya, pengungkit nanti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama dia adalah pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Apa beda ketiganya ini? Di sini sudah jelas saya buat. Pengungkit jenis pertama itu nanti titik tumpunya berada di tengah-tengah. Berarti titik tumpu berada di tengah-tengah, itu berarti sama seperti jungkat-jungkit. Titik tumpunya di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah beban dan kuasanya. Contohnya udah saya buat di sini jungkat-jungkit dan gunting. Jadi lihat ini ya, gunting. Ini yang di tengah ini, inilah titik tumpunya. Bebannya mana Bu beban? Beban itu tempat benda yang mau digunting ini. Seperti ini. Tempat benda diletakkan. Kuasanya mana kuasanya? Gayanya. Inilah tempat tangan kita. Bisa mengerti ya? Kalau dikatakan pengungkit jenis kedua, itu adalah titik beban. Berarti beban bendanya, bebannya, bendanya itu berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah titik tumpu dengan kuasanya. Bisa mengerti ya? Contohnya di sini udah lengkap juga saya buat. Ada di sini gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri. Next yang terakhir, kalau dikatakan pengungkit jenis ketiga, itu ciri-cirinya adalah kuasanya, berarti F, gaya. Kuasanya atau gayanya itu yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah siapa? Di tengah-tengah titik tumpu dan bebannya. Bebannya itu adalah bendanya. Apa contohnya? Di sini contohnya udah saya buat nak. Pinset, alat pancing, stapler, udah. Bisa mengerti? Kita lanjut. Maka saat menggunakan tuas atau pengungkit, kita sudah mendapat keuntungan. Jadi setiap pesawat sederhana itu keuntungan mekanisnya ada. Jadi untuk tuas atau pengungkit, keuntungan mekanisnya bisa kita hitung dengan menggunakan rumus KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB dengan kuasa dibagi dengan bebannya. Nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Kita lanjut. Yang kedua, ini adalah yang terakhir, yaitu bidang miring. Coba dilihat itu adalah sebuah gambar orang yang sedang menaiki tangga. Yang dilihat di situ siapa? Bukan orangnya. Yang kamu lihat itu kan tangganya berbentuk bidang miring. Mana lebih gampang kita naiki, tangga yang miring atau tangga yang lurus? Tangga yang miring. Iya, tangga yang lebih landai, yang lebih miring dia, lebih gampang kita naiki daripada dia yang curam dia ya. Kita lanjut. Di dalam bidang miring itu berlaku yang pertama, perhatikan ya nak, semakin landai bidang miringnya, maka semakin kecillah gaya yang kita butuhkan. Berarti lebih gampang kita naiki. Jadi kita nggak perlu butuh tenaga yang sangat kuat, yang sangat ekstra.
Kalau semakin curam dia bidang miringnya, maka tenaga yang kita gunakan juga harus semakin ekstra. Gaya yang kita butuhkan juga semakin besar, ya. Nah, itu makanya bidang miring yang lebih landai itu lebih gampang kita naiki. Oke, makanya kebanyakan di rumah-rumah orang yang bertingkat rumahnya, nak, itu kebanyakan tangganya dibuat lebih landai supaya apa? Supaya lebih gampang kita naik, supaya lebih gampang dinaiki. Oke? Selain itu, selain tangga, contoh bidang miring yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah sekrup. Ibu rasa semua kenal dengan sekrup, ya. Nah, ini nanti nak perhatikan. Tadi kan ada percobaan kita tentang paku sama kertas bidang miring tadi kan? Nah, di sini ada jawabannya. Kamu perhatikan baik-baik supaya nanti soalnya yang tadi itu bisa kamu jawab. Jadi sekrup di sini anggaplah paku tadi. Oke, jadi sekrup adalah suatu batang atau tabung dengan alur helix. Oke, pada permukaannya. Penggunaan utamanya adalah sebagai pengikat untuk menahan dua objek bersama dan sebagai pesawat sederhana untuk mengubah torsi. Jadi paku atau sekrup yang kita gunakan, oke, itu adalah pesawat sederhana untuk mengubah torsi menjadi gaya linier. Sekrup dapat juga didefinisikan sebagai bidang miring yang membungkus suatu batang. Berarti membungkus kertas bidang miring tadi. Sebagian besar sekrup dipererat dengan memutarnya searah dengan jarum jam. Tadi kan pakunya juga kan diputar katanya kan sampai kertasnya tergulung, iya atau enggak? Oke? Iya, Bu. Nah, yang disebut dengan alur ulir kanan. Oke? Kalau dikatakan dia ulir kanan, berarti dia arahnya searah dengan jarum jam. Sekrup dengan ulir kiri itu kebalikannya, berarti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Pedal kiri dari sepeda memiliki ulir kiri. Oke, nanti bisa kamu jawab ya. Kita lanjut. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Maka secara otomatis, secara matematis, rumus untuk bidang miring adalah W kali H sama dengan F kali S. Apa hubungannya energi potensial dengan bidang miring? Ingat, energi potensial itu adalah melihat kedudukan benda pada saat benda memiliki ketinggian, itu potensial. Nah, sementara di bidang miring pun dilihat itu ada ketinggiannya. Nah, ketinggian apa? Ketinggian ini dia H. Ini ya H dia ya, ketinggian benda yang mau dinaikkan. Maka rumusnya ini adalah W kali H sama dengan F kali S. W di sini beban, satuannya Newton. H di situ nanti ketinggiannya, satuannya meter. F gaya atau kuasa yang dibutuhkan, yaitu satuannya Newton. Ini Newton satuannya, nak. Oke, dan S di situ adalah panjang bidang miring yang dipakai. Kalau bidang miringnya papan, berarti panjang papan yang dipakai. Oke, bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Kita lanjut. Maka keuntungan mekanis ya, nak, kita bahas. Oke, tadi kan saya bilang setiap pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis. Jadi untuk bidang miring, keuntungan mekanis yang bisa kita ambil adalah Km sama dengan W per F, sama seperti tuas tadi, atau Km sama dengan S per H. Panjang bidang miring yang digunakan dibagi dengan ketinggian benda yang akan dipindahkan. Oke, nanti di buku paket juga ada ini ya, nak, nanti kamu baca kembali. Maka ini adalah contoh-contoh alat yang bekerja berdasarkan bidang miring yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dia ada papan miring. Oke, papan miring ini digunakan untuk memudahkan menaikkan peti ke dalam mobil atau truk. Oke, sini ada gergaji. Ya, orang kalau menggergaji itu, nak, dia agak miring dipakai dia supaya lebih gampang dia, ya kan? Sekrup. Nah, ini adalah gambar sekrup. Kampak. Oke, kampak ya. Permainan bidang miring. Ini di taman kanak-kanak ini ada ya, pelosotan. Dan jalan di pegunungan. Jalan di pegunungan itu bentuknya bidang miring seperti ini ya, yaitu bidang miring. Oke. Oke, maka
Sampai di sini ada yang mau kamu tanya, nak? Sebelum kita masuk ke contoh soal, silakan acungkan tangan yang mau bertanya. Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, sama-sama kita baca dulu yang sini. Ayo kita diskusikan sama-sama. Menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dari gaya bebannya? F katanya yang digunakan untuk mengangkat beban itu lebih kecil. Berarti tenaga yang kita gunakan itu lebih kecil jika kita menggunakan tuas yang ketiga. Tadi tuas yang ketiga itu siapa yang di tengah-tengah? F-nya kan? Iya, F-nya yang di tengah-tengah. Jadi kalau F-nya yang di tengah-tengah, berarti anggaplah nak misalnya kita mau mengangkat batu contohnya. Oke? Kita mau mengangkat batu, oke? F-nya di tengah-tengah, berarti tangan kita yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah titik tumpu sama bebannya. Apakah beban yang kita gunakan itu akan lebih kecil? Lebih gampang kita lakukan seperti itu kalau tangan kita di tengah-tengah, kita ngangkatnya dari tengah? Tidak. Tidak. Kenapa, nak? Kasih alasannya. Tadi kan udah ada di situ kesimpulannya. Ayo ingat, supaya gampang kita lakukan, apa yang lebih panjang, lengan kuasa atau lengan beban? Nih, gaya bisa diperkecil, perhatikan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Oke. Nih, semakin panjang lengan kuasa, maka semakin kecil gayanya. Nah, jadi supaya lebih gampang kita lakukan pekerjaan itu, mengangkat batu, maka lengan kuasanya harus panjang. Iya. Nah, jadi kalau di tengah-tengah lah kuasa kita, apakah lengan kuasanya makin panjang atau makin pendek? Makin pendek, iya bagus, makin pendek. Jadi makin pendek lengan kuasanya, maka beban yang kita gunakan, beban yang kita gaya yang kita keluarkan itu juga harus semakin lebih besar. Kita lebih susah makainya, kita lebih susah mengangkatnya. Itulah alasannya. Sudah bisa mengerti? Halo, sudah bisa mengerti? Oke, yang kedua. Yang kedua. Benny dan ayahnya sedang bermain jungkak-jungkit di taman kota. Coba bayangkan ya, si Benny sama ayahnya main jungkak-jungkit. Oke, udah bisa kamu bayangkan ya? Ketika tumpuan berada di tengah-tengah jungkak-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Oke, si Benny nggak bisa mengangkat ayahnya. Bagaimana caranya agar Benny dan ayahnya dapat berjungkak-jungkit? Ayo. Cobalah kamu bayangkan misalnya kamu lagi main jungkak-jungkit sama papa. Oke? Saat kamu main jungkak-jungkit, kamu susah ngangkat papanya. Jadi supaya bisa kamu angkat papanya, apa yang kamu lakukan? Mendekati titik tumpu kah? Atau menjauhi titik tumpu? Jauhi titik tumpu. Menjauhi titik tumpu. Iya, ada dua caranya ya. Ada dua caranya ya, nak. Ada dua caranya. Yang pertama, ayo, kalau dilihat dari si Benny-nya, berarti si Benny itu harus apa, Olivia? Kuat nak, kuat. Iya, menjauhi titik tumpunya supaya lengan si Benny itu panjang, titik tumpu ke si Benny lebih panjang. Ya, yang kedua, kalau dilihat dari papanya, posisi papanya, berarti papanya harus bagaimana? Mengapain nak, Olivia?
Iya, papanya harus mendekati titik tumpu. Oke. Sehingga bisalah terjadi permainan jungkit. Oke. Iya, makasih buat jawabannya. Betul ya Olivia. Oke, yang lain bisa paham, Nak? Ya, Bu. Oke. Kalau bisa, maka kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama tentang bidang miring. Di sini ada sebuah gambar. Oke, bebannya itu adalah berat bebannya 500 Newton, berarti sebagai W. Di sini ya, Nak. Oke. Panjang bidang miringnya, yaitu panjang bidang miring itu adalah S 5 meter. Tinggi bidang miringnya, ini tingginya, ini yang ini. Perhatikan sini, ini 2 meter. Maka tentukanlah yang A, gaya yang diperlukan yaitu F. Yang B, keuntungan mekanisnya yaitu Km. Maka kita cari satu persatu. Pakai rumusnya ya. W per F sama dengan S per H. Masukkanlah dia, maka dari situ dapat F sama dengan W kali H per S. Maka kalikan W-nya tadi 500, H-nya tadi 2, per S-nya 5. 500 kali 2, 1000. 1000 dibagi 5, dapatlah dia nilainya 200 Newton lah gayanya. Keuntungan mekanisnya bisa dua cara. Cara pertama kamu pakai W per F. Cara kedua dia pakai S per H, hasilnya sama. Jadi nanti kalau ada soal, kamu pilih aja salah satu. Di sini dua-dua saya buat supaya kamu nanti bisa paham. Oke, kalau jawabannya sama, oke. Kalau dia pakai W per F, maka W-nya tadi 500, F-nya tadi 200, 500 bagi 200, 2,5 kali. Kalau kita pakai S per H, maka S-nya 5, H-nya 2. 5 bagi 2 berapa, Nak? 2,5. Iya, jadi dia hasilnya sama. Jadi yang manapun kamu pilih nanti salah satu, hasilnya tetap sama. Next, contoh soal yang kedua itu tentang tuas. Di sini ada gambar tuas saya buat. Oke, di sini bebannya W 1200 Newton di sini ya. Nah, ini titik tumpunya di tengah. Titik ini dari beban ke titik tumpu itu adalah LW 20 cm atau lengan beban ya, sama ya, Nak. Ini dari titik tumpu dia ke F itu LF, lengan kuasa. Ini LK 80 cm. Maka yang ditanya berapa gayanya yaitu F. Yang kedua, berapa keuntungan mekanisnya. Oke, kita cari sama caranya ya, Nak. W per F sama dengan L F per LW. Maka F sama dengan W kali LB per LK. Masukkanlah nilainya, W-nya 1200, LB-nya lengan bebannya 20 cm per lengan kuasanya 80 cm. Bu, itu kan dalam satuan cm. Kenapa nggak diubah ke meter? Ada yang bisa menjawab kenapa nggak perlu kita ubah ke meter? Kenapa nggak perlu kita ubah ke meter? Jai, kenapa nggak perlu kita ubah ke meter, Jai? Ayo Jai, di sini kan ada 20 cm, 80 cm. Ini langsung saya masukkan ini 20 sama 80 tanpa diubah ke meter. Kenapa, Nak? Karena sentimeternya nanti bisa dicoret. Iya atau enggak? Di atas kan 20 cm, di bawah 80 cm. Maka sentinya bisa dicoret atau enggak? Bisa, Bu. Iya, jadi nggak usah diubah juga nggak masalah. Oke, bisa semua? Bisa, Bu. Kita lanjut. 1200 dikali 20, 24.000 dibagi 80, hasilnya 300 Newton. Maka gayanya adalah 300 Newton. Oke, keuntungan mekanisnya bisa kita hitung. Oke, keuntungan mekanisnya pakai W per F atau LK per LB. Ini salah satu, Nak. Di sini dua-dua saya buat hasilnya sama. Kalau kita pakai W per F, maka W-nya 1200, F-nya tadi dapat kita 300. 1200 dibagi 300 sama dengan 4 kali.
Kalau kita pakai LK per LB juga sama, LK-nya tadi 80, LB-nya 20, maka 80 bagi 20 sama dengan 4 kali. Iya, jadi nanti kalau ada soal satu aja kamu pilih. Sampai di sini bisa paham semua? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada, Bu. Oke, maka kita masuk yang terakhir yaitu refleksi. Ayo bagian refleksi. Nah, di sini bagian refleksi. Ibu mau tahu adakah yang mau bertanya atau adakah yang mau memberi pernyataan? Silahkan. Maka refleksi kita ambil yang ini aja dulu, Nak. Perhatikan semua. Untuk refleksi yang ini aja dulu kita ambil. Dari semua materi yang sudah saya jelaskan, maka oke, ini refleksi yang pertama. Apa yang bisa kamu simpulkan dari percobaan ini? Silahkan. Satu orang tunjukkan tangan. Ayo, berdasarkan hasil pengamatanmu, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan penerapan bidang miring pada paku dan kertas yang berbentuk bidang miring ini. Ayo, sesuai tadi yang kita pelajari. Silakan, Nak. Siapa yang bisa? Ayo. Gaby ada tadi saya lihat. Gaby. Halo Gaby. Gaby. Mana dia ini lagi? Valencia. Iya, Bu. Oke, Valencia, kesimpulan apa yang bisa kamu ambil, Nak? Ayo, ini apa kesimpulannya dari sini tadi nih? Sebentar. Sebentar dulu ya, Bu. Ayo, ini penjelasannya. Ayo, silakan dibaca. Maka apa kesimpulannya? Olivia. Olivia. Jai. Olivia mana? Masih di situ? Olivia masih di situ? Jai masih di situ, Jai? Ini ada anak ini mana siapa lah? Krika, mana Krika? Oke, apa yang bisa kamu simpulkan, Nak? Jeremia. Oh, Krika ya, silakan. Ini slide-nya. Gak kelihatan slide Ibu. Ayo silakan. Apa yang bisa kamu simpulkan dari paku tadi, Nak?
Kenapa? Coba jelas nak, jelas. Paku yang diputar searah dengan jarum jam. Ya, jadi karena searah dengan jarum jam, maka paku tersebut disebut ulir kanan atau ulir kiri. Iya, ulir kanan. Betul ya, Nak? Itulah yang pertama ya. Yang kedua, apa yang bisa kita simpulkan lagi? Ayo, Valencia tadi belum. Valencia. Nggak jelas, Nak. Kuatkan suaranya. Iya, sekrup, bukan sekrup ya, paku. Paku tadi, paku dapat mengubah menjadi gaya linier. Ya, betul ya. Yang ketiga, yang terakhir, kesimpulannya. Coba. Ini Valencia Octavin ada saya lihat. Mana Valencia Octavin? Valencia Octavin. Valencia Octavin. Gak ada ya? Ini yang Titi aja, namanya siapa ini yang Titi aja? Clara Lisa, ganti-ganti namamu ya. Ayo Menaksi. Apa, Bu? Menaksi, ayo yang ketiga apa kesimpulannya, nah yang terakhir Kak, tentang paku. Ya, Bu. Ya. Paku akan tergulung oleh kertas tersebut. Iyalah tergulung karena dia diputar. Yang lain, Nak? Saya, Bu. Siapa? Armendo. Ya, silakan Nak. Armendo, silakan. Fungsi penggunaan utama paku adalah sebagai pengikat untuk menahan dua objek bersama, Bu. Iya, betul. Oke, paku, penggunaan paku itu adalah sebagai pengikat untuk menahan dua objek bersama. Oke, maka ada 3 kita dapat ya, Nak. Kita dapat hari ini untuk refleksinya ada 3 kesimpulan yang bisa, bukan kesimpulan, refleksi. Berarti apa yang kamu dapat? Ada 3 tadi dari percobaan ya. Percobaan yang kita dapat tadi, percobaan yang kita lihat tadi. Oke, kita memiliki 3 kesimpulan yang sudah bisa kita ambil dari percobaan kita. Oke. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menjawab. Oke, maka kita lanjut yang terakhir. Oke, perhatikan semua ke sini. Kelihatan slide Ibu? Apa, Bu? Oke, di situ ya. Di sini ada satu soal. Oke, di sini ada satu soal Ibu kasih. Ini nanti ibu kasih, ibu bagikan di Google Classroom kita. Satu soal ini ya, satu soal aja nih, Nak. Oke, satu soal ini kamu kerjakan nanti. Ini adalah sebagai tugas latihan kamu. Kamu kerjakan dan silahkan dikumpul kembali ke Google Classroom kita nanti. Oke, perhatikan soalnya ya. Di sini ada satu soal. Oke, ini ada satu soal Ibu kasih. Nah, ini adalah tugas latihan kamu. Oke, supaya kamu lebih paham tentang materi kita hari ini. Nanti dibuka di Google Classroom-nya, oke? Maka, yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan dari yang kita pelajari dari awal sampai selesai. Nah, coba Ibu minta minimal 5 orang. Ibu nggak usah pilih, silakan acungkan tangan. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil? Apa yang kamu dapat hasil belajar pada pertemuan kali ini, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu tentang kuas maupun tentang bidang miring, terserah mau apapun itu. Silakan, satu orang, ayo silakan. Siapa yang bisa? Kesimpulan yang bisa kita ambil, silakan, Nak. Siapa?
Siapa? Ika. Rika. Oke, kesimpulan yang pertama dari Rika. Yang lain didengar. Apa yang disebut temanmu itulah kesimpulan kita hari ini ya nak. Jadi didengarkan. Yang pertama silakan Rika. Tentang tentang bagaimana itu mempermudah kita laksanakannya seperti kita. Oke, pesawat sederhana yang kita gunakan untuk mempermudah kerja kita. Contohnya adalah pembuka botol. Ya betul. Berarti dia tentang tuas ya nak. Oke. Yang kedua siapa? Yang kedua. Yang kedua silakan. Ayo, apa yang kamu dapat? Siapa? Clara Lisa, silakan. Dari pertemuan hari ini saya mengetahui bahwa pengertian dari tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu jenis tumpu. Oke, yang didapat hari ini adalah tentang tuas. Di mana tuas itu adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu ya. Yang ketiga, silakan. Oke, Menaksi, silakan nak. Bidang miring merupakan salah satu pesawat sederhana yang memanfaatkan sudut kemiringan dalam melakukan usaha. Oke, berarti pengertian bidang miring ya. Bidang miring. Bisa dengar semua? Bu. Ya. Yang keempat, Saya Bu. siapa? Jeremia Bu. Oke, Jeremia yang keempat apa nak? Dengan adanya bidang miring, kita dapat menaiki gedung-gedung bertingkat. Iya, dengan adanya bidang miring yang digunakan, maka kita bisa menaiki gedung-gedung yang bertingkat. Oke, bisa ya, itu aplikasinya ya. Oke, ada lagi? Ibu kasih kesempatan satu lagi. Ada lagi? Ayo, Oke, Gaby, silakan nak. dalam pengungkit Bu, setiap jenisnya untuk letak di tumpunya berbeda Bu, setiap jenis pengungkit. Oke, berarti di situ kamu menyatakan bahwa untuk jenis-jenis pengungkit ya, letak titik tumpunya itu berbeda-beda. Itu makanya pengungkit dibagi menjadi 3 ya. Pengungkit 1 jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Itu maksudnya Gaby? Iya Bu. Oke, bagus. Oke, coba kita sama-sama kasih aplaus untuk diri sendiri. Oke, semuanya bisa berarti semua sudah mengerti ya nak? Oke, jadi kesimpulan hari ini sudah dapat. Udah.